Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan bagi kami semua, sehingga Tuhan saat ini kami boleh berkumpul di tempat Ibu Mundinya Tuhan untuk mengadakan ibadah PA saat ini Tuhan, dan bersyukur semua karena pertolongan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum Tuhan kami mulai ibadah ini, bagi dulu Tuhan Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami, dan kami mohon Tuhan Kau hadir di tengah kami, Kau langsung menguasai kami, memimpin kami Tuhan, memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal Tuhan sampai selesainya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa buat saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan, Kau hantar Tuhan sampai di rumah ini dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dan pujian Yesus memegang dengan tangan kanan.
Firman Tuhan dan pujian ayat hidup. Jiwaku haus kepadamu.
di surga, Bapa yang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sering kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu merupakan kekuatan di dalam hidup kami yang menjadikan sumber yang terang dan boleh menyelesaikan dalam setiap permasalahan kami untuk membuka jalan supaya kami boleh layak, supaya kami boleh mengerti, karena firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam tubuh kami. Sehingga kami yang boleh mendengar, sucikan, kuduskan hati dan pikiran-Mu, dan hamba-Mu yang kami menyampaikan urapi, nyatakan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini panjatkan. Amin. Shalom. Halo. Sekalian, puji Tuhan. Sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama hadir dalam PA rumah atau Home Bible Study di rumah Ibu Monding. Mula pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Monding dan keluarga yang telah membuka pintu rumahnya untuk kita sekalian dapat bersama-sama belajar firman Tuhan, saling berbagi firman Tuhan, dan nantinya juga kita akan saling sharing Bapak Ibu saudara sekalian. Dan setelah firman Tuhan nanti yang pertama kami berikan kesempatan kepada tuan rumah ya, untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masih dalam satu tema besar, yaitu menghidupi kasih, menghidupi firman, menghidupi kasih. Ya, kita buka bersama-sama, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat mulai dari ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 17. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, yang membacakan juga, maupun yang kita yang merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan. Waktu yang lalu kita belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, punya keberanian percaya. Ya, kata berani atau wani itu ya seringkali diidentikan dengan hal-hal yang buruk ya. Bocah kok wani kalau orang tuane misalnya, itu kan negatif. Tapi di sini kita belajar bagaimana salah satu berani yang positif ketika kita berani percaya. Dikatakan berani percaya pada hari penghakiman, karena dikatakan sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita belajar di waktu yang lalu apa yang menjadi ketakutan kita. Ya, ada yang takut tentang masa depannya, mungkin ada yang takut nanti putra-putrinya berjodoh dengan siapa. Ada yang takut mungkin hal-hal lain. Dan kita bisa menyadari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kita, baik itu kita sebagai umat Tuhan, baik kita sebagai manusia biasa, seringkali juga memiliki ketakutan. Dan kita belajar bagaimana kasih yang sempurna, itulah kasih di dalam Yesus, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kasih yang sempurna itulah pribadi Yesus sendiri. Kita mengasihi bukan karena kita mampu, bukan karena hebat, tetapi ayat 19 katakan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang didahului Tuhan. Kasih yang didahului oleh Tuhan Yesus itulah kasih di dalam iman kita, ya, iman percaya kita sebagai umat Tuhan. Dan saat ini kita fokus di ayat 20 dan 21 dikatakan tadi, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu, sama seperti yang kita pergumulkan di ibadah minggu, beberapa kali kita berbicara tentang kasih. Jadi korelasi antara kasih terhadap Tuhan dan korelasi terhadap kasih terhadap manusia ini sebenarnya sangat erat hubungannya. Bahkan dikatakan aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat secara sederhana bagaimana orang mengasihi Allah, yaitu ya kalau dia bisa mengasihi saudaranya yang dilihat. Kalau dia mengasihi Allah, maka ia juga bisa mengasihi saudara yang dilihatnya. Amin. Karena dikatakan barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Dan perintah ini ya, jadi Bapak Ibu, ini perintah kata firman Tuhan. Jadi kalau perintah itu seringkali kita berpikir kita mengandalkan perasaan ya. Seperti kita kalau belajar firman Tuhan, seringkali kita mikirnya mana yang sesuai perasaan saya. Itu yang cocok sama saya, itu yang pas sama saya akan saya taati. Tapi kalau tidak ya maaf gitu ya. Apalagi kalau kita mungkin melihat contoh-contoh dalam dunia ini, contoh-contoh dalam hidup ini, kok si A seperti ini, si B seperti ini, ya. Seringkali kita pakai perasaan, ya. Firman Tuhan katakan begini, tapi ada contoh seperti ini, seperti itu. Seringkali kita pakai perasaan, ya, yang saya suka saja, yang saya taati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perintah dikatakan firman Tuhan. Kita mengasihi itu bukan hanya soal perasaan, ya. Seringkali kita kan pengennya mengasihi itu ya sesuai perasaan kita, atau mentaati firman Tuhan itu ya sesuai perasaan kita. Kalau rasanya senang ya kita ibadah, kalau rasanya tidak senang, tidak pas sama orang lain ya kita tidak ibadah. Padahal firman Tuhan katakan ibadah itu dikatakan janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sebab ibadah itu mengandung janji, ya. Itu perintah. Bukan perasaan, bukan saya ibadah kalau hati saya senang. Saya mengasihi kalau orang lain lebih dulu mengasihi saya. Saya taat firman Tuhan kalau firman Tuhan itu cocok sama saya dan lain sebagainya. Di perintah ini kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bicara tentang perintah yaitu bukan hanya tentang perasaan. Maka dikatakan perintah ini kita terima dari Tuhan. Kita terima dari Bapa di surga. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus, ya. Jadi Bapak Ibu, kita kalau pakai kata harus ini seringkali apa ya, dihindari ya. Kalau umat Kristen seringkali wah nanti terlalu legalisme, nanti terlalu hukum Taurat ya kalau harus. Tapi kalau kita lihat Rasul Yohanes ini rasul yang paling halus, rasul yang paling mungkin saya katakan hatinya itu nyambung sama Tuhan, dan dia katakan ini perintah. Perintahnya apa? Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, emas ya, bukan cuma sebaiknya. Ya, kalau kita kan kemarin pandemi itu ada himbauan, misalnya sebaiknya dihimbau ya waktu pandemi ya pakai masker misalnya.
Kalau ini perintah beda, ia harus ya, harus juga mengasihi saudaranya. Nah, jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini terlebih dahulu kita lihat kepada diri kita sendiri. Ya, seringkali kalau kita kembali melihat firman Tuhan, seringkali kita kemudian melihat firman Tuhan, kemudian kita ingat orang lain. Ya. Wah, ini firman Tuhan buat si A, dia kan kemarin membenci saya. Firman ini buat si A, firman ini buat si B, firman ini buat si C, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ini perintah Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk siapa? Untuk kita sendiri utamanya. Bukan kita mencocokkan firman Tuhan dengan orang lain, kemudian kita katakan ini buat dia, ini buat siapa, tapi untuk kita sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, memang perkara mengasihi ini bukan perkara yang mudah, ya. Saya katakan bukan perkara yang mudah, karena dari dulu sampai sekarang kita melihat tentang doktrin Kristen, ya, tentang mengasihi Tuhan itu mungkin orang tidak akan terlalu bertanya, ya, di foto. Tetapi tentang mengasihi Allah, Bapak Ibu, tentang mengasihi sesama, seringkali ini ya tidak mudah, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen pun seperti itu, ya. Sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pun seperti itu. Misalnya kalau kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, misalnya umat Tuhan saja di Kristen ini, di luar Katolik, ya, misalnya sejak 2017, ya, data 2017 ada di Indonesia itu 326 sinode. Kita sinode itu ya organisasi gereja. Jadi kalau kita pikir Tuhan pengen orang Kristen itu bersatu, orang Kristen itu saling mengasihi, ya, kenapa tidak ya satu saja, ada gereja apa gitu. Tapi dikatakan seringkali terjadi perbedaan pendapat, seringkali kemudian terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat bisa banyak, ya, terjadi di mana-mana perpecahan dan lain sebagainya, sampai di 2017 itu ada 326, ya, sinode, 326 Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kalau kita ingin bikin sinode baru, misalnya Pak Iwan, ya, nanti pengen bikin sinode baru yang namanya apa ya Pak, ya, GIP, ya, Gereja Iwan Priyanto. Ya, Gereja Iwan Priyanto itu minimal 10.000 jemaat, Pak, ya. Kalau sudah ada 10.000 jemaat, KTA-nya terdaftar tuh bisa bikin gereja baru, GIP, ya, saingannya GUP mungkin. Ini saingannya GUP, ya, GIP. Nah, kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun itu tidak mudah saling mengasihi, Bapak Ibu sekalian. Maka perintah ini bukan perintah yang mudah. Dan bagaimana kita menyikapi hal ini, tentu Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita berada, ya. Dalam aspek kita menjalani hidup kita, misalnya berelasi dengan sesama, Bapak Ibu, ada yang namanya, kalau orang katakan itu istilahnya itu konsep jendela johari, ya. Jendela johari atau johari window. Johari ini bukan nama Indonesia, tetapi gabungan antara Joseph dan Hari, ya. Johari. Jendelanya itu ada 4 bagian, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bagian yang kita tahu dan orang lain juga tahu, ya. Kita tahu dan orang lain juga tahu. Misalnya apa? Kita tahu bahwa Wonosobo itu terletak di Jawa Tengah. Orang lain pun tahu hal yang sama. Jendela yang kedua adalah apa yang kita tahu dan orang lain tidak tahu, ya. Apa yang kita tahu dan orang lain tidak tahu.
Ya, misalnya kita perkenalan sama orang, kita tahu kesukaan kita, misalnya makanan A, orang lain tidak tahu. Ya. Di sisi lain ada hal yang kita tidak tahu, yang orang lain tahu. Yang kita tidak tahu, yang orang lain tahu. Misalnya saya tidak tahu nomor rekeningnya Pak Iwan, misalnya. Itu kan rahasia, atau PIN-nya dan lain sebagainya. Pak Iwan tahu, saya tidak tahu. Itu zona yang saya tidak tahu. Di sisi lain, yang keempat adalah ada hal yang kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Ya, misalnya tentang apakah kita tahu di Amerika itu kehidupannya seperti apa, karena kita belum pernah ke sana. Saya tidak tahu, Pak Iwan juga tidak tahu. Ya, Bapak Ibu, ini jadi contoh. Ya, hal-hal ini Bapak Ibu saudara sekalian dapat membantu kita, ya, dalam kita berelasi dengan sesama. Bapak Ibu, kalau kita lagi isi bensin, misalnya yang naik motor, yang naik mobil isi bensin di pom bensin, ya, kita isi bensin, kita sudah buka kapnya, kita sudah mau isi, terus kemudian pengisi bensinnya itu tidak ramah, misalnya ngelengos, bahkan marah-marah, ya, seringkali bagaimana reaksi kita, ya Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita, wah, uang kok koyong ini di toko ini kok malah koyong ini, ya, misalnya Bapak Ibu sekalian. Padahal kita tidak tahu, mungkin masnya atau mbaknya di rumah lagi ada masalah. Mungkin istrinya pergi belum pulang-pulang, ya, udah 2 bulan, 3 bulan, mungkin anaknya lagi sakit dan lain sebagainya. Atau di jalan raya, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kalau para pengendara tiba-tiba disalip bus, ya, oleh mobil lain, oleh motor lain, seringkali kita kemudian reaksinya bisa emosi, marah, keluar kata-kata yang tidak baik misalnya. Padahal mungkin kita tidak tahu bahwa mungkin dia sedang membawa seorang yang sakit keras. Mungkin, ya, membawa seorang yang sakit keras. Kemarin ada tuh, ya, kalau nggak salah, kasus di mana para pengantar jenazah itu, ya, mukuli apa gitu, ya, kalau nggak salah, supir truk atau apa. Nah Bapak Ibu, ini yang kita tahu dan orang lain tidak tahu. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya katakan, kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya kemarin saya tuh nyetir mobil sangat lambat, ya, kemarin nyetir mobil sangat lambat, waktu istri saya masih harus bed rest, ya, harus bed rest, maka kan nggak boleh nyetir cepat-cepat, ya, apalagi kalau jalannya berunjal. Sedangkan di belakang misalnya ada bis mau cepat-cepat, ya, dia tidak tahu saya sedang membawa istri yang sedang hamil, yang sedang bed rest, ya, dia emosi. Nah, dia tidak tahu apa yang saya tahu. Bapak Ibu, seringkali masalah terjadi karena, ya, seperti ini. Kita pikir kita tahu, kita pikir orang tahu apa yang kita alami, kita pikir kita bisa tahu apa yang orang lain juga alami, ya. Seringkali yang terjadi akhirnya ketegangan, kesalahpahaman, ya, kemudian caci maki dan lain sebagainya. Maka saya katakan, semakin hari kita belajar semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin hari kita belajar bahwa mengasihi Tuhan itu juga dikatakan ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, contoh yang diberikan firman Tuhan ini kita melihat, kita baca kembali, ya, dalam Filipi 2, Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat mulai. Filipi 2 mulai ayat 4. Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya. Dikatakan hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini Bapak Ibu, kalau sudah ditulis dalam firman Tuhan, artinya kita masuk dalam satu kotak. Ini kalau sudah di firman Tuhan, kita sama-sama tahu hal ini. Kita sama-sama tahu hal ini, yaitu patokan kita itu dikatakan Kristus Yesus. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjalani hidup ini hanya kita pengen kepentingan kita sendiri yang diakomodasi, kepentingan kita sendiri yang dituruti orang lain, kalau saya katakan ya itu sangat kesulitan, ya, sangat sulit. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita hidup bersama, mari kita belajar juga dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau segala kepentingan kita, keinginan kita, terus kemudian tidak dikabulkan sama Tuhan, kira-kira kita masih percaya sama Tuhan Yesus apa kecewa? Ya. Kalau kita pengennya A, kemudian tidak sesuai, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kira-kira kita masih ikut Tuhan atau kita kemudian kecewa sama Tuhan? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Ya, seringkali kita pengen A, kepentingan kita A, kemudian kita sama-sama tahu ada patokan, yaitu firman Tuhan. Kita kembalikan kepada firman Tuhan, itu yang paling aman. Itu yang paling dikatakan firman Tuhan, ya ini seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kita patokannya bukan firman Tuhan, kita patokannya A, si B, si C, dan lain sebagainya, kita bisa kecewa mungkin ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan. Makanya dari dulu saya katakan ikut Tuhan itu bukan berarti kemudian semua keinginan kita, harapan kita, kepentingan kita akan terakomodasi. Bukan berarti segala harapan, keinginan kita akan iya, Tuhan katakan iya. Tapi kita belajar bagaimana mengikut Tuhan apapun yang terjadi, apapun yang diminta Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, kita ikut sama Dia. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi contoh teladan bagaimana Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, ini memang mungkin ya ada saatnya juga di mana kita belajar Bapak Ibu dalam hidup bersama itu untuk rendah hati. Ya, rendah hati itu ya tidak semua kepentingan kita, kehendak kita, keinginan kita itu Tuhan katakan yes, Tuhan katakan ya. Tapi mungkin ada saat di mana dikatakan oleh di Yesaya itu ya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dan rancangan. Kehendakku bukanlah kehendakmu ya, dan jalanku bukanlah jalan. Di Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, Bapak Ibu, ini kalau kita hayati dengan mendalam, artinya kita dalam jalan pun kita butuh tuntunan, butuh pelita. Maka firman Tuhan dikatakan sebagai pelita.
Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Agar apa? Agar kalau kita jalan itu ya hati-hati. Kalau kita mengambil keputusan itu ya hati-hati. Jangan patokannya emosi saja, jangan patokannya perasaan saja, jangan patokannya hanya kepentingan kita saja. Tapi kita belajar bagaimana seperti Tuhan Yesus dikatakan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Artinya kalau kita meneladani Yesus itu kadang kita bisa mengalami hal-hal yang tidak enak, Bapak Ibu. Ya, direndahkan, ya, Yesus dicaci maki, Yesus ya bahkan disalib dan lain sebagainya. Ada kalanya seperti itu. Dan disitulah kita melihat bagaimana kasih kita. Kalau kita misalnya tentang mengasihi Bapak Ibu, kalau kita direndahkan orang lain misalnya, apakah kita masih bisa mengampuni orang lain? Kan? Kalau kita misalnya dicaci maki orang lain, apakah kita bisa juga mengampuni orang lain? Dan lain sebagainya. Bukan kemudian kita membela diri, ini saya seperti ini, ya. Ini si A seperti itu, si B seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi kembali ke kita, apakah ketika hal-hal yang tidak sesuai harapan kita menjadi kenyataan, kita masih bisa mengikut Tuhan, yang pertama. Yang kedua, apakah kita masih bisa mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sederhana firman Tuhan pada sore ini bahwa mengasihi Allah itu yang mengasihi saudara-saudara. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia mengasihi saudara-saudaranya. Kenapa seringkali terjadi salah paham? Karena ada yang kita tahu, orang lain tidak tahu. Ada yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Ada hal-hal yang kita sama-sama tidak tahu. Tapi apa yang kita sama-sama tahu? Ini firman Tuhan. Kita sama-sama tahu. Kita kembalikan semua kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, ya. Jadi Bapak Ibu, ini perintah, bukan sekedar perasaan kita, bukan sekedar kehendak kita, keinginan kita. Mungkin itu firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita, dan kita akan masuk dalam sharing Bapak Ibu, atau saling berbagi. Yang pertama, kami persilakan kepada tuan rumah di tempat ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo. Oh, Mbak Idin. Ini, Terima kasih Bu Munding percayaannya. ini siaran langsung toh. Iya. Kita nggak ngerti tadi. Oh, tidak tahu. Kami mewakili dari Bu Munding dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih pun selamat datang juga kepada Bapak Ibu Gembala, nasihat dan Bapak Ibu saudara sekalian, dan terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon maaf bila nanti dalam menyediakan segala sesuatunya ada kekurangan. Kami atas nama Ibu Munding keluarga minta maaf. Terima kasih gitu aja. Terima kasih, ya. Sekian sambutan dari perwakilan tuan rumah untuk kita sekalian. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang ingin berbagi tentang firman Tuhan atau bersaksi, kami persilahkan, ya. Baik yang di sini maupun yang di dalam, ya. Monggo. Kalau diem semua saya ya, bagi saya ya. Wah, ini live nih ya.
Berarti yang mendengar siapa saja Pak Yes? Semua teman-teman. Maaf. Oh, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tadi itu luar biasa bagus tentang kasih. Kalau kita mengasihi itu berarti tidak membenci saudara. Kalau perkataan membenci itu gini, saudara. Wah, aku benci lu sama Mbak Sri. Nggak bisa seperti itu. Benci itu bisa saja, batin kita itu benci bisa. Ya, contohnya kalau orang Gunung Kidul itu, kalau merengut itu namanya nyaprut. Tahu nyaprut ya? Jadi kita lihat orang tuh nyaprut. Liriannya aja beda. Ya tahu. Makanya dulu saya itu pada saat WL di GBK kan selalu menekankan tentang senyum, gembira kan begitu. Nah, dari lirian orang tuh misalkan, gimana Mbak Sri? Ini tapi beda loh Pak. Nah, tapi kalau dia beda. Ya. Nah, sehingga membenci itu bukan karena aku membenci Mbak Sri, itu bukan. Ngomong aku membenci Mbak Sri, bukan. Tingkah lakunya bisa saja membenci karena nyaprutnya tadi. Ya. Dan kalau saya di Gunung Kidul itu budayanya beda loh dengan sini. Jawa sana, Jawa sini beda loh Pak. Sangat beda. Di sana itu orangnya lebih ramah, lebih akrab. Ya. Tapi nggak termasukkan yang ini. Itu baperan orangnya. Nah, tahu baperan nggak? Tersinggungan. Ya, tersinggungan. Dan saya kalau di gunung itu banyak di GKJ Pak, di saya. Karena di sana di desa tempat mertua saya itu, desa itu 90% Kristen dulu, sekarang menjadi 40%. Karena dasarnya nggak kuat. Nah, saya terbeban untuk itu. Nah, sehingga saya dikasih kesempatan bisa 2 minggu sebulan sekali melayani anak pemuda sekitar 45. Dan saya undang majelisnya itu karena teman istri saya ngomong, dan saya undang para majelis harus datang. Karena nggak datang nanti dikira-kira nanti ajaranku sesat gitu loh. Karena orang kan berprasangkanya begitu. Itu Jokowi, itu Jokowi sih, itu sesat sih. Nah, itu pikiran kita yang mengada-ada. Ya, seperti hari ini, saya tadi tanya Vera loh di WA, loh, apa ikut kami ya? Ikutan doa di Pak. Kalau saya itu baperan, itu mesti saya akan cerita-cerita. Apa yo? Kok Vera? Kok yo? Nah, itu menjadi pikiran kita sebetulnya. Nah, kita itu kan sudah dimerdekakan oleh Yesus. Jadi hati itu enak-enak aja. Jadi dirasain orang yang cuek, wah, biarin aja. Ya toh? Nah, akhirnya apa, saudara? Di sana 45 gereja. Cuman herannya kalau dia ibadah minggu, sing teko jemaat yang pemuda itu cuma 5. Tapi nek perkutangnya gitu 40, 45. Kenapa? Ini berarti ada yang kurang pas. Gitu. Nah, tanya sama majelisnya gimana? Sesat enggak? Enggak, bagus. Nah, ya wes. Yang ini kan jadi berkat kalau begitu. Ya, jadi berkat itu kan di mana-mana. Bukan jadi berkat yang utama kan di dalam rumah tangga loh. Itu anak suami istri memperkara wedang kepahitannya nesu. Halo? Ini halo juga loh ya. Perkara madang. Nah, pribadi saya dengan dulu agak berbeda. Mungkin cara kelasnya naik. Ya, terutama tentang senyum tadi itu. Ya, karena saya menghadapi orang sana beda loh. Ya kan? Sangat beda, saudara. Bedanya apa? Ya, baperan tadi. Jadi kalau sana itu kalau bertanya itu gini ya. Bertanya nih. Kalau gini nggak masuk ya? Masuk. Iya, ini harus beda. Nggak apa-apa.
ibadah, kalau mau ibadah itu nanti naik kira-kira 15 menit Pak Yesaya. Dan jemaatnya itu 200-an. Saya nggak ngerti. Jadi karena saya pernah pelayanan di GBI, sehingga ada persekutuan hamba-hamba Tuhan itu cerita. Karena kalau saya pelayanan itu gini loh, supaya saudara tahu loh. Kan biasanya pelayanan di karismatik itu kan dikasih amplop. Amplop bukan amplop kosong loh. Tak cekel kandel loh. Kandel ya. Terus nanti setelah saya terima, saya kembalikan lagi untuk memberkati. Jadi saya tidak pernah menerima amplop yang isinya uang dari beberapa gereja. Nggak pernah saya. Nah, saya cuma jualan beras wae pensiunan. Karena kalau saya nganggur, itu David itu ngarang saya. Jangan kebetulan ini. Nah, saya nggak. Kalau saya nganggur tuh pikirannya nggak enak, harus kerja saya. Gitu. Nah, tapi yang saya membuat heran di GPI itu banyak orang tua, saya itu tadinya nggak ngerti. Kan duduk di depan, namanya pelayan itu kan duduk di depan kan gitu ya biasa gitu. Lah nyanyinya maklum ya kalau orang begitu itu kan budayanya kan nyanyi campur sari itu heboh. Jadi orangnya nggak baperan, isinan RT, RW, camat, lurah, duandi datang kontak nyanyi semua Pak. Orang enak sih nggak nyanyi. Nah di Wonosobo kan malu ya kayak gitu. Nah begitu saya duduk depan, nyanyinya heboh Pak. Tua itu joget-joget Pak. Saya lihat mukanya berseri. Ini yang penting loh nih. Ini penting, sukacita itu bukan karena aku sukacita, nggak gitu. Ekspresi tubuh itu nyata kok. Makanya kalau saya bersaksi sekarang, Pak Thomas dulu dengan sekarang lebih sehat sekarang. Halo? Amin. Rahasianya di mana? Hati senang, itu aja. Bukan karena Pak Thomas senang, bojone enom, bukan itu. Bukan kok, bukan. Ya iya juga lah. Ya tante bisa aja. Iya kan? Ini masih berapa menit nih? Lama nggak boleh ya? Ya karena saya jarang kesini, makanya ini tak polke wae ya. Gitu ya. Tekan endi ki mau? Ya. Dan saya kan kerjanya juga sering ngantar dia nyanyi campur sari kan di mana-mana gitu. Waktu Pak Yes sama istri di Kali Putih tuh tahu jarian, kayak Putri Keraton kayak gitu toh. Saya bisa aja, nggak terus baperan gitu loh. Ya makanya banyak hal yang saya belajar dari sini bahwa saya itu banyak tidak selalu mikir, nggak perlu saya. Jadi kenapa saya lebih sehat sekarang itu karena kalau dulu kan belum ngerti saya. Jadi bukan ukuran loh, kalau saya rajin ke gereja itu masuk surga loh, nggak ukuran loh. Ini jangan sampai ini. Ya karena kalau ada salah satu gereja itu ada yang kalau nggak ibadah 3 kali kamu nggak selamat tuh, nggak bisa seperti itu. Ya, gitu. Ibadah sekali seminggu kalau memang hatinya damai. Seperti tadi kasih itu jangan membenci ya, harus jangan membenci. Jadi firman itu bukan kita dengar dengan perasaan loh, hebat. Ini jangan dengan perasaan loh. Wah nyinggung aku kayak Pak Isa, nyinggung ini, nyinggung enggak. Firman itu Tuhan itu dilakukan bukan dengan perasaan. Wah ini nyinggung aku gitu, wah nyinggung aku nggak bisa seperti itu. Khotbah itu semua disampaikan, bukan untuk menyinggung-nyinggungan. Nah kalau udah tersinggungan, nyun sewu saya matur di sini, mesti akan timbul penyakit. Betul loh, karena Profesor Dokter Cina itu mengatakan pada saat kamu benci, kamu sakit, marah, itu ada virus yang masuk. Tapi manakala kamu sukacita, virus itu nggak akan masuk. Loh ini kan firman Tuhan banget nih. Nah makanya mari di DGH sekarang tidak ada istilah permut-permutan, gosok-gosok nyaprut itu nggak ada. Ya toh. Jadi senyum nyanyi yang gereja ya senyum-senyum aja. Wes jangan nyaprut-nyaprutan gitu. Ya makanya saya kalau di sini mau di sana sama aja. Dan saya heran juga lagi, saya pernah diundang di lingkungan Katolik. Ini lingkungan Katolik. Teman saya itu sana, Pak nanti nek Senin di Romo piye? Wes urusan saya. Berani sekali orang ini. Tapi begitu saya menyampaikan beberapa pelayanan di sana, dia minta terus setiap hari Rabu siang itu, Pak harus melayani sini.
Ya tahu sendiri kalau yang Katolik itu begitu toh, tapi nanti firmannya dia senang. Gitu. Jadi karena orang Kristen di gunung gitu banyak banget, gerejanya banyak. PKI, BKM, GPD itu ada 4 yang di kota aja, belum nanti desa-desa, di pantai-pantai itu banyak banget. Nah sehingga saudara, saya punya kerinduan bahwa kita itu selalu apa ya, bahwa firman itu bukan dengan perasaan tapi firman itu dilakukan. Jadi kita sudah umur seperti saya sekarang umur 62 nih. Nah kapan firman Tuhan kita lakukan? Ayo Mbak Sri, kapan kita lakukan itu? Ya terutama apa? Supaya kita itu orang yang sudah dimerdekakan. Dari Pak Yesa tadi katakan, nek kamu nggak dijawab Tuhan doanya, kamu masih setia nggak? Ya harus setia. Cuma aja kita nggak sabar. Ya sebetulnya Yesus disalib itu menanggung kita kok. Kan enak ditanggung. Mbak Sri, ayo main ke Gunung Kidul, KKI duitnya tak tanggung, kan enak loh. Kita semua ditanggung kok. Kenapa kita nyaprut? Kita kenapa terus membenci orang? Kita harus ini enggak. Nah inilah saudara, saya di sana juga saya dibentuk. Artinya apa? Belajar tidak nyaprut tadi, ya kan? Dan kalau urusan pelayanan kadang-kadang saya banyak menolak. Kalau saya banyak pelayanan saya juga egois dong. Egois saya nggak mau sombong. Kadang-kadang orang berpikiran apa, Pak Thomas itu pendeta pelayanan itu bisa terjadi loh. Tapi saya ingin menyampaikan, seorang penginjil itu menyampaikan berita sukacita, kabar baik, sehingga apa yang kita dengar menjadi berkat bagi orang, ya toh. Dan pada saat saya di sana juga mendirikan full gospel juga banyak akhirnya, yang tadinya nggak ada jadi ada, kayak Elman itu luar biasa sekarang Pak, di Salatiga saya dengar beritanya, Pak Elman sekarang di full gospelnya semangat sekali itu. Tapi kalau kita hanya dengan prasangka, mengira-ira, lah ini menjadi beban sakit hati, ya toh. Namanya tadi saya matur ke ibu-ibu, ke tante semuanya, saya lebih sehat itu kenapa? Saya itu nggak ada penyakit sekarang. Dulu masuk anginan, gitu masuk anginan. Yo, anak saya bilang yang ya ada beberapa saudara. Mulane nek gereja ojo isu. Saya dulu waktu tahun 89 apa 94 ya. 98 saya ke Pak Hombing itu. Kan nggak punya motor, tangi jam 4. Ya, jam 4 tuh bangun. Anak-anak tak gendong. Si cilik-cilik Devi di Mas Poti, wis ora satu pulang. Ibunya juga rajin, kita turun ke bawah jalan, itu naik mikro. Ketinggalan mikro kesiangan. Mulane nek nang gereja iki tangi wengi mulane masuk angin. Lu malah kita menyalahkan ke gerejanya akhirnya toh? Iya. Enggak apa-apa. Itu. Nah, saudara, yang terakhir di Gunung Kidul itu banyak daerah mistik. Nah ini saudara, perhatikan mistik. Saya kalau pulang pelayanan itu kadang kalau Bible kayak gini itu jam 10 malam. Banyak ngobrolnya. Ada tempat yang paling angker di sana itu. Wah, sini udah paling angker nih. Dan orang Kristen ngomong gini, Pak Thomas wani mboten nek liwat mriku blake ngopo? Niku enten. Nek saya malah justru nek ana sing koyo ngono saya kepengin tahu. Kalau memang itu ada setannya, mari lalu datang dengan saya, nek misalnya datang. Iya kan? Ternyata begitu saya lihat enggak ada apa-apa. Tapi memang angker, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada setan yang lain-lain gitu. Nah, apa perlu takut? Takut tadi apa? Om Yes. Kalau takut tadi apa? Tidak sempurna dalam kasih. Nah, tidak Sempurna. Nah, ayo mulai jangan bukti. Kalau kita takut, kadang takut itu kita ngajari yang jelek loh. Anak kita masih tahu, ayo, anak setan buri, ayo. Nah, kayaknya anak kita takut, gitu. Dan yang paling terakhir, kalau saya punya pengalaman di guru itu, kadang-kadang guru itu menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi penuntut. Tapi saya sejak tahun 2006, sejak Gus Dur itu, saya sudah merubah pola. Karena apa? Saya mendapatkan firman itu. Polanya begini, guru itu kebanyakan gini. Kalau kita mengajar, kita mengerjakan sesuatu nggak bisa, guru itu marah.
dasar wong bocah desa bodoh goblok anak sopo buding-buding. Yang di SMP 1 dulu siapa ya? SMP 1 ada ya kayak gitu guru gitu, banyak nggak? Ya, banyak sekali. Banyak. Guru stres kan kayak gitu. Anak kok nyeneni, nek Bu Murti mungkin nggak? Mungkin nggak. Ya. Nah jadi saya beda cara pengajarnya. Kalau anak itu nggak bisa, kok ora iso ulangi apa? Ayo lho Pak kula ngoten. Nah, disari solusi. Mulane kowe ben pinter carane ngene. Bukan bodoh, tolong kamu. Dan saya tahu sendiri karena kan saya kan dulu pernah dikasih jadwal untuk supervisi teman-teman guru. Tapi saya nggak mau masuk ke ruangan, ngintip saka njaba. Karena kalau nanti saya masuk dia persiapan. Ono supervisi ini penilai loh ya. Wow, Pak Thomas itu kudune sing apik sing mulia. Nggak bisa seperti karena kita itu kadang-kadang bisa bersandiwara. Guru loh ya. Nah, ini guru kan bisa bersandiwara. Nah, saya ngintip lewat belakang. Oh, mulangnya ngene catet. Marah-marah, dolanan HP itu kadang-kadang kayak gitu toh. Nyengan-nyengan murid, nyalah-nyalah ke murid. Ini nggak tepat. Ya, berikan motivasi anak banyak pinter dan sampai sekarang kadang-kadang kalau saya pulang itu anak-anak pada main ke kali gajah minta motivasi, minta memberikan cara. Ada beberapa yang bekerja gimana caranya gitu ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu menyelesaikan segala masalah. Oke, sehingga sekarang jenengan semua tidak berprasangka dengan mereka, dengan saya. Ngopo itu Pak Thomas ki kok ngono-ngono. Nah, sekarang cerita sekarang, ya kan? Di sana ngapain gitu ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Yi saya dan semuanya. Kalau ada yang menyinggung mungkin saya minta maaf ya. Kalau itu menjadi berkat, oke silahkan. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas Ya. sharingnya bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu ada lagi? Oh Mbak Heli Pak. Ya. Salam, selamat Salam. terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sore hari ini saya ingin bersaksi tentang anak saya kemarin Yoel. Hari Minggu tepatnya mungkin Bapak Ibu kaget ya kenapa kok langsung Bapak Gembala tulis Yoel minta dukung doa karena Yoel masuk rumah sakit. Awalnya itu Yoel hari Sabtu dia berangkat ke Bandung, dia ketemu kakaknya Alvin. Sabtu sampai malam biasa makan terus ngopi nongkrong terus saya juga tahu, saya kan ngobrol terus pantau mereka di grup keluarga terus mereka udah pulang ke kos ke tempat istirahat. Minggunya saya juga masih ibadah ya Tante. Saya berangkat saya juga belum dengar kabar. Terus saya pulang, terus saya ke Andong Sili nengok emak. Nah itu saya baru dapat kabar siang itu. Mah, Yoel masuk rumah sakit. Saya kaget. Loh, kenapa? Kan kemarin kalian habis pada makan, habis ngumpul. Iya mah, Yoel ngabarin barusan dari penginapan nggak bisa bangun. Tiba-tiba kakinya itu kaku, yang kanan nggak bisa digerakin, kaki sedikit nekuk, sakitnya minta ampun katanya, nggak bisa pokoknya mah. Terus saya bilang ya udah, sekarang gimana? Ini lagi nunggu dokter. Waktu itu posisi sudah di rumah sakit Boromius Bandung waktu itu. Nah, saya terus pantau mereka sama anak-anak. Yoel bilang lagi diperiksa. Terus saya bilang kenapa nggak langsung cepat ditangani? Mah ini nggak bisa pakai BPJS masalahnya. Karena kan Yoel udah ada BPJS ketenaga kerjaan, jadi yang harus terpakai. Kalau biasanya IGD langsung bisa ditangani kalau urgent seperti itu. Tapi kalau Boromius nggak bisa mah. Oh ya, terus gimana? Kita mau pindah rumah sakit yang bisa pakai BPJS waktu itu. Terus singkat cerita, anak saya pindah dari rumah sakit Boromius ke rumah sakit UKM. Nah singkatannya apa saya lupa. Nah waktu di sana memang direkomendasi sama temannya Yoel
omnya itu dia ke direktur rumah sakit UKM itu, katanya kalau rumah sakit itu cepat penanganannya, dan ternyata benar waktu itu langsung masuk ke IGD, langsung diperiksa. Jadi saya bilang gini, saniki kena opo gitu loh, kok sampai kakimu kaku kayak gitu kan, itu kebiasaan kok kayak penyakitnya wong tua, biasanya kan orang-orang tua yang kena kaki seperti Bu Bambang dan saya sendiri. Nah, terus ya mah ini emang kata dokter masih awal, tapi ini radang sendi. Cuman itu aja dulu, radang sendi. Jadi di bawah tempurung itu dia luka. Nah, tapi kata dokter saya belum berani ngasih diagnosis kalau belum kena semua gitu. Nah, terus kelanjutannya harus di ronsen, takutnya ada keretakan tempurungnya atau tulangnya. Jadi kita pas pengobatannya. Terus ya udah, terus kata dokter dikasih pereda nyeri. Kalau udah nanti di ronsen, karena apa? Waktu Yoel diperiksa sama dokternya itu dia pencet sedikit, dia tolong, aduh sakit, jangan dokter, jangan gitu. Nah kata dokter ya udah nih saya kasih pereda nyeri, nanti saya cek lagi karena itu harus dipencet gitu kan, kayak seperti itu. Terus singkat cerita ada disuntik, terus suruh nunggu dulu keluar, sama nanti setelah nyerinya berkurang suruh masuk lagi, terus nanti ke ronsen, dan ternyata sudah diperiksa, oh ya ini memang terus dibawa ke ronsen, di ronsen terus keluar, nunggu hasil ronsen keluar, terus bilangnya memang benar itu radang tendon yang kena. Jadi memang nggak kena retak ataupun apa, tulangnya baik-baik aja, bagus, cuman ternyata kena radang tendon. Saya bilang, kenapa kok bisa sampai kena radang tendon kamu? Karena masih muda, saya bilang gitu. Kalau kata dokter itu dia kerja berat, terlalu berat, dia ngangkat berat, terus jalan juga terlalu aktif gitu. Itu bisa juga terjadi seperti itu, makanya kena kan gitu. Terus gimana biar nggak kena lagi? Ya saya harus mengurangi angkat-angkat beban, saya harus mengurangi rasa capek, dan saya harus nggak boleh jalan terlalu aktif. Memang dia pekerjaannya di Purwakarta itu memang kadang sering memuteri gudang gitu, karena dia berurusan dengan gudang gitu, seperti itu. Nah, puji Tuhan waktu di rumah sakit UKM sudah terdeteksi sakitnya, dikasih obat dan diizinkan pulang. Jadi dia ke penginapan dulu. Waktu itu saya memang malam itu saya cuma bisanya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong, saya tuh jauh dari mereka, tapi saya belajar tenang, saya duduk tenang, diam di kamar, saya berdoa dan saya serahkan semuanya sama Tuhan. Amin. Cuma itu aja. Terus saya percaya juga ada kakaknya, waktu itu ada Alvin di sana, saya percaya tolong adik ya, temenin adik. Oh iya mah, terus Alvin sampai sempat juga dia izin 1 hari Senin dia nemenin Yoel, dan puji Tuhan Yoel sudah bisa berjalan waktu itu. Terus dia pulang ke Purwakarta hari Senin malamnya, Alvin pulang ke Jakarta. Saya bersyukur sekali atas doa khususnya Ibu Penasehat. Terima kasih sekali Ibu Penasehat ini, karena kuasa doa Bapak Ibu Gembala, juga untuk saudara-saudara saya di GPGH semuanya tanpa terkecuali. Saya percaya ini semua karena doa-doa saudara-saudaraku semua, anak saya Yoel bisa melaluinya. Dan ini juga buat pelajaran bagi Yoel, dia bisa lebih memperhatikan kondisinya di sana. Terima kasih kesaksian yang saya sampaikan sore hari ini, belum menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mbak Eli untuk kesaksiannya. Kita tetap doakan Yoel dalam pemulihannya, ya, Tuhan selalu memberikan kekuatan, ya, kesembuhan, pemulihan. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mungkin akan masuk dalam doa syafaat ya untuk sore hari ini, dan kita doakan juga tadi untuk Joanna ya Pak ya, Ya. dalam kesehatan. Baik. Jadi saatnya kita dalam menyanyikan doa syafaat.
kita berdoa untuk Joanna yang habis jatuh, semoga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan, dan semakin sehat. Amin. Yoel juga dan pemulihannya, dan saudara kita yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam permasalahan juga Tuhan tolong semua. Kita berdoa untuk keluarga pastori, doakan juga untuk kota kita, negara kita, setiap pekerjaan Tuhan, dan setiap apapun yang kita gerakan untuk didoakan. Nanti doa sahabat, saya mohon Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebersamaan kami sore hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami bagikan, saksian yang sudah kami sampaikan ya Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kami semakin sempurna dalam mengasihi, karena Engkau teladan kami ya Allah. Engkau saja yang mampukan kami untuk kami belajar mengasihi dengan cara yang tepat, seperti Engkau mengasihi kami, seperti Engkau mengasihi sama manusia. Ajarlah kami Tuhan juga mengasihi sama kami ya Tuhan. Kalau ada orang-orang di luar sana mungkin yang membuat hati kami kesal, membuat hati kami tidak enak rasanya Tuhan, tapi Tuhan kiranya kasih-Mu saja yang mampu membalut setiap luka hati kami. Yes, Tuhan. Amin. Tuhan, kasih-Mu saja yang mampu membuat kami belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan mengasihi musuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang memampukan dan menguatkan iman kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Mau berkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu, tambahkan hikmat pengurapan daripada surga, sehingga Tuhan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan selalu membentuk iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Bapa, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Yesus. Dan dalam mengucap syukur Tuhan untuk keluarga tempat ini yang sudah menyediakan rumahnya bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Morning dan keluarga, dan ya Tuhan di usia yang sudah lanjut, Tuhan terus memelihara sampai memutih rambut ya Tuhan. Tuhan tetap menggendong, Tuhan tetap memelihara, mengasihi senantiasa. Tangan Tuhan senantiasa melindungi Tuhan keluarga Ibu Morning tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi pekerjaan usaha yang dikerjakan, Tuhan memberkati lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, anak cucu dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Juga kami semua yang sudah hadir pada saat sore hari ini Tuhan, yang bawa segala beban kami kepada-Mu, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan dalam setiap pergumulan. Apabila ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu setiap penyakit kami, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, Ya Tuhan, kami bawa Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Jatuh Tuhan, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan, kesehatan Tuhan berikan, orang tua yang menjaga merawat Tuhan berikan kesabaran kekuatan. Juga Tuhan Noel yang dalam pemulihan dari radang tendon Tuhan, lutut sebelah kiri Tuhan juga memberkati, Tuhan lawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyempurnakan kesembuhannya ya Bapa, dan Tuhan juga menjagai Tuhan walaupun di luar kota, tangan Tuhan tetap memegang, tangan Tuhan tetap menuntun senantiasa ya Tuhan. Juga jemaat yang lain Tuhan, Ibu Sumarioto, Tuhan juga bela dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Tuhan menguatkan senantiasa. Juga jemaatku yang lain ya Tuhan, yang tidak sembuh satu persatu, yang masih dalam perawatan, pemulihan, terapi, pengobatan, Tuhan juga jamah, Tuhan juga berkuasa ya Tuhan, dengan kuasa Tuhan menyembuhkan dengan sempurna ya Allah. Terima kasih Tuhan. Juga setiap kami yang mengalami kelemahan Tuhan secara rohani, ataupun Tuhan punya masalah, beban berat, pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam ekonomi Tuhan, Tuhan kiranya yang campur dan membela ya Tuhan. Segala pekerjaan, usaha tangan kami Tuhan, kiranya Kau memberkati lebih lagi ya Bapa, memberikan
berikan Tuhan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Berikan kekuatan lebih lagi dalam menghadapi setiap ujian dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk keluarga pastor di Tuhan, waktu sumber kami, ibu penasehat, ibu gembala, keluarga besar dimanapun berada Tuhan mengurapi dengan rahmat Allah, memampukan Tuhan dalam melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, memampukan melayani jemaat-Mu dengan cara yang takut akan Tuhan, dengan cara yang tepat, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Kau juga kirimkan Tuhan mereka yang bukan gembala untuk Kau hantarkan Tuhan mengalami juga pengembalaan dari tempat ini ya Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang sudah lama tidak hadir, jiwa-jiwa yang tidak tergembala yang hilang Tuhan, Tuhan kembali tangan-Mu yang lembut Tuhan menuntun mereka Bapa kepada pengembalaan saja ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Juga Kau tahu dosa Tuhan memberkati Bangsa Indonesia, Tuhan memberkati pemerintah pusat, daerah kota. Tuhan memberikan kesejahteraan atas kota kami, atas bangsa kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan terus menyertai Tuhan, Tuhan terus memberkati. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan bagi kerajaan Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih setiap Tuhan kami yang sudah hadir, bahkan kami yang mengikuti secara online. Kiranya Kau yang melihat setiap kehidupan kami, Kau yang menopang, Kau yang menolong, Kau yang memberikan kekuatan setiap hari dalam hidup kami. Tambahkan kesetiaan Tuhan, tambahkan kepercayaan kepada Tuhan, tambahkan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami selalu melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan apabila sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat Tuhan menyertai kami senantiasa. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya Amin. dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doa ini kami akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.